Ada 5 syarat. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, jangan pernah berharap doa akan dikabulkan. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Idamatu dzikri turisus sihhat. Orang yang rajin zikir, orang yang membiasakan dirinya untuk zikir, maka turisus sihhat, maka akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi man ikhtarahu minal ibadil yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'inihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada para kiai, para ibu nyai, yang saya hormati pula kepada para pengurus Masjid Nurul Huda, juga yang saya hormati kepada guru kami Bapak Ustadz Syarif dan juga Bapak Ustadz Huda, dan juga yang saya hormati kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan baik kali ini. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, yang harapannya mudah-mudahan semua nikmat-nikmat itu dapat kita syukuri dan bisa meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan secara gratis ini, mari kita ucapkan terima kasih. Kalau bahasa Jawanya berarti matur suwun. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa yang paling baik, yakni bahasa Arab. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'as salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang hadir pada kesempatan baik kali ini. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai saya mau tanya terlebih dahulu, ini semuanya pada sehat ya Pak ya? Ibu-ibu yang di luar sehat ya Bu ya? Sebentar lagi adalah nisfu Sya'ban. Momen yang penting yang jangan sampai kita lewatkan. Karena ini adalah momen yang penting, maka saya minta betul beberapa hari kemudian sampai malam Rabu, ya insya Allah nanti nisfu Sya'ban itu malam Rabu. Diusahakan betul sampai nanti malam Rabu, sampai menuju fajarnya,
jangan sampai sakit. Ya jangan sampai sakit. Harus jaga kesehatan. Lalu bagaimana nanti di nisfu Sya'ban caranya supaya sehat? Disebutkan di dalam kitab Al-Mukhtar min kalami Sayyidil Akhyar karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki. Kata beliau di dalam kitabnya, idamatu dzikri turithu sihhatan. Coba kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idamatu dzikri turithu sihhatan. Kata beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, idamatu dzikri turithu sihhatan. Orang yang rajin zikir, orang yang membiasakan dirinya untuk zikir, maka turithu sihhata, maka akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kita mempersiapkan semuanya kalau di malam nisfu Sya'ban ternyata kita lagi ada di RS Koja. Tidak ada gunanya. Kita sudah nyiapin pakaian yang mungkin sudah baru, karena untuk memuliakan nisfu Sya'ban. Sudah minum suplemen, sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Ternyata di malam nisfu Sya'ban kok sakit. Itu benar-benar sesuatu yang harus kita hindari. Maka bagaimana caranya supaya sehat? Idamatu dzikri turithu sihhata. Orang yang rajin zikir, maka akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sanggupnya membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, silakan. Yang sanggupnya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, cakep. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, 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 silakan. Pokoknya statusnya zikir, ya statusnya zikir. Maka jangan berani-berani sampai Rabu, ya sampai Rabu, jangan sampai meninggalkan bibir kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita kalau naik motor itu kalau sebelah kanan sebelah kiri itu pilihannya kalau enggak makanan, perabotan. Lagi-lagi makanan, lagi-lagi perabotan, bengkel, macam-macam, atau jalan, lagi-lagi orang, lagi-lagi laki-laki, perempuan, enggak ada gunanya. Untuk apa kita mengingat itu semua? Untuk apa? Kalau sekedar enggak apa-apa, tapi ini udah kebiasaan. Oh, kita udah hafal jalan rumah kita dari masjid sampai rumah, masa harus dilihatin lagi, masa harus diperhatiin lagi. Paling tidak sambil berjalan, mau berangkat kerja sambil megang tasbih digital boleh, sambil mengucapkan zikir-zikir yang kita bisa, tapi tetap konsen dalam perjalanannya. Sehingga jangan sampai kita membuang-buang umur kita, karena orang yang nanti akan benar-benar menyesal di kuburan adalah orang yang melewatkan satu waktunya yang seharusnya mengingat Allah jadi mengingat yang lain. Maka dari itu, insya Allah siap ya Pak ya? Insya Allah siap ya Bu ya? Malam Rabu dipersiapkan dari sekarang, pokoknya zikir yang kuat. Supaya apa? Supaya nisfu Sya'ban nanti kita maksimal bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di malam nisfu Sya'ban itu memang ada amalan yang biasa kita lakukan sebagai komunitas Nahdlatul Ulama. Kita menjalankan rutinitas setiap malam nisfu Sya'ban itu ada sholat 3 kali, yasinnya juga 3 kali. Jadi pelaksanaannya itu sholat yasin, sholat yasin, sholat yasin. Yasin yang pertama niatnya agar supaya diberikan panjang umur, ya diberikan panjang umur.
Itu Yasin yang pertama. Yasin yang kedua, agar diberikan rizqun halalun, agar diberikan rezeki yang halal. Itu Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga, diniatkan supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Itu Yasin yang keberapa? 3. Tadi yang pertama apa Pak? Panjang umur. Yang kedua, rezeki yang halal. Yang ketiga, husnul khotimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita semua pasti punya harapan. Kita pasti punya keinginan. Bahkan ketika kita TK sering ditanya, kita punya cita-cita. Cita-cita, keinginan, harapan. Itu semua balutannya namanya doa. Ya namanya doa. Ketika malam nisfu Sya'ban itu terjadi, jangan berani-berani tidak doa di situ. Makanya 3 Yasin dengan 3 permintaan tadi itu adalah bentuk kita, butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa, melalui permintaan. Lalu pertanyaan terkuatnya, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Nah, ini yang penting, ini yang penting. Monggo silakan yang punya pulpen silakan dicatat, yang tidak punya monggo silakan diingat-ingat. Saya bawa kitab namanya Kitab Tafsir As-Sawi, panjangnya kurang lebih segini. Itu 4 juz, tafsir Quran, tafsir dari kitab Tafsir Jalalain. Bahwa di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala, kita biasa mendengar ayatnya adalah ud'uni astajib lakum. Ya ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalimatnya begitu, Pak. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Cuma pertanyaannya, kenapa sampai sekarang doanya tidak dikabulkan? Ternyata di dalam ayat itu, di dalam kitab As-Sawi tafsirannya itu bahwa ada 5 syarat. Ada 5 syarat yang andainya nakosot wahidatan, nakosot pula. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, jangan pernah berharap doa akan dikabulkan. 5, hilang 1 aja, jangan pernah berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai umur kita habis, ada yang udah 20, 30, 40, 50, 60, umurnya habis, sementara doanya tidak dikabulkan. Karena apa? Tidak memenuhi 5 standar ini. Dan ini statusnya adalah kalau sampai 5-5-nya terpenuhi, pasti dikabulkan. Kalimatnya begitu Pak, dalam tafsir itu pasti dikabulkan. Apa yang pertama? Iqbalul abdi bi kulliyatihi 'ala Allah wa qadat du'a bihaitsu la yahsulu fi qalbihi ghairu rabb. Syarat pertama dalam doa agar dikabulkan adalah ketika dia menghadap Allah, menengadahkan tangan meminta kepada Allah, maka la yahsulu fi qalbihi ghairu rabb. Tidak ada siapapun, tidak ada yang lagi dia pikirkan. Tidak ada yang ada dalam benaknya, dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi doa nih Pak, lagi doa yang ada di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi doa tiba-tiba kepikiran istri, itu nggak bakal dikabulkan Pak. Kalau lagi doa tiba-tiba kepikiran duit, itu nggak bakal dikabulkan. Loh memang begitu Pak? Iya, saya ada buktinya. Dulu ada nabi namanya Nabi Musa. Nabi siapa tadi Pak? Nabi siapa tadi Bu? Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah kedatangan seorang pemuda. Kedatangan seorang pemuda. Pemuda itu
berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, iqdi hajati." Ya Musa, wahai Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah untuk mengabulkan doa saya. Kata Nabi Musa, memangnya apa yang sudah kamu lakukan? Kamu minta kepada saya untuk disampaikan kepada Allah, memangnya apa yang sudah kamu lakukan? Dijawab, wahai Nabi Musa, saya ini sudah berdoa kepada Allah sambil nangis. Ya, doa sambil nangis. Ternyata si pemuda ini nggak kalah hebat lagi. Nabi Musa, saya ini pernah doa sambil bercucuran air mata. Bukan cuma itu, saya kalau doa itu tangannya saya angkat. Pernah doa begini, Pak? Bu. Nabi Musa, saya ini kalau doa nangis. Kalau doa tangan saya sampai ke atas, saking pengennya dikabulkan. Akhirnya Nabi Musa tanya sama Allah. Nabi Musa itu punya gelar Kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi langsung kepada Allah, bisa ngobrol langsung. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, lau kanat hajatuhu biyadi laqadaitu halahu. Ya Allah, kalau memang saya bisa mengabulkan doanya, pasti saya kabulkan. Sampai berani bilang begitu Nabi Musa. Bayangin, ada orang doa sampai sehebat itu. Ya Allah, kalau memang saya bisa mengabulkan doanya, kata Nabi Musa, saya pasti kabulin. Akhirnya ditegur habis-habisan, kata Allah. Kata Allah, ya Musa, ana arhamu bihi minka, walakinnahu yad'uni wa qalbuhu inda ghanami. Nabi Musa, kamu harus tahu, saya ini lebih kasihan daripada kamu. Saya itu arhamur rahimin. Saya ini lebih kasihan daripada kamu. Saya ini aslinya pengen mengabulkan doanya, cuman walakinnahu yad'uni wa qalbuhu inda ghanami. Bagaimana saya mau mengabulkan doanya pas dia doa, dia lagi mikirin kambing-kambingnya. Jadi kelihatannya dia menangis bercucuran. Kelihatannya dia menengadahkan tangan sampai tinggi, tapi sebenarnya hatinya lagi mikirin kambing. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kayak apa tersiksanya? Bocah minta sama saya ternyata mikirin yang lain, kan enak begitu, Pak. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, contoh, ya Allah, saya minta duit. Otaknya mikirin duit sampai budek, nggak bakal dikabulin, Pak. Ya Allah, saya minta mobil, mobilnya kegambar di kepalanya, di hatinya, nggak bakal dikabulin. Ya Allah, saya minta rumah, udah lama ngontrak, sampai budek, nggak bakal dikabulin, Pak. Karena apa? Yang seharusnya dia minta kepada Allah dan memikirkan zatnya Allah, memikirkan Allah, maksudnya memikirkan Allah itu pokoknya selain Allah hapus. Lagi doa kepikiran utang, hapus. Pokoknya gimana caranya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu fokus hanya memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepikiran hapus, kepikiran hapus, kepikiran hapus, lurus. Sehingga wali-wali terdahulu, Pak, wali-wali terdahulu itu kalau doa langsung dikabulkan di depan mata. Karena apa? Doanya langsung nyamber. Seperti yang dilakukan oleh penyusun Rotibul Haddad, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau itu ketika doa belum selesai, udah dikabulkan di depan matanya. Karena apa? Pas doa langsung fokus. Enggak mikir apa yang didoakan, enggak mikir apa yang didoakan, enggak lagi. Walaupun kita lagi minta duit, tapi jangan mikirin duit. Walaupun kita minta mobil, tapi jangan mikirin mobil. Pokoknya minta, titik. Minta doang, titik. Tapi jangan mikirin itunya. Itu seperti yang disebutkan di dalam kitab bahwa kejadian Nabi Musa tadi, sehebat apapun orang berdoa tetapi hatinya lagi mikirin kambing, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, wa alla yakuna lima fasadin.
Di dalam doanya tidak boleh ada unsur negatif. Ya, di dalam doanya tidak boleh ada unsur negatif. Contohnya apa? Contohnya, ya Allah, mudah-mudahan orang itu ketabrak. Mudah-mudahan orang itu cepat kena penyakit menular. Itu mafsadah, sisi negatif. Nah, ketika itu disebutkan, jangan pernah berharap doanya bakal dikabulkan, kecuali orangnya dizolimi. Beda lagi. Habis dizolimi, habis digebukin, semisal langsung dia doa, ya Allah mudah-mudahan dia ketabrak, nanti bisa. Syaratnya dizolimi dulu. Ya, syaratnya dizolimi dulu. Tapi ngapain kita doain begitu? Mending yang baik-baik aja Pak ya. Yang kedua, Allah yakuna lima fasadin. Dalam doanya tidak boleh ada unsur negatif. Ya, tidak boleh ada unsur negatif. Yang ketiga, wa Allah yakuna fihi qati'atar rahim. Pada saat dia berdoa, menengadahkan tangan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi doa, tidak lagi memutus silaturahmi. Ya, lagi doa, tidak sedang memutus silaturahmi. Tetap kepada tetangga baik-baik aja, kepada saudara baik-baik aja, pokoknya masyarakat baik-baik aja. Harus, itu syarat. Kalau sampai memutus silaturahmi, jangan pernah berharap doanya dikabulkan. Lalu Nabi Musa alaihi salam pernah melihat orang yang berdoa berkali-kali, gak main-main, bukan satu dua. Pernah lihat orang yang orang itu doanya berkali-kali. Akhirnya karena Nabi Musa ini bisa ngobrol langsung dengan Allah, ditanya, ya Rabbi lau ajabtah, ya Allah, kenapa engkau tidak mengabulkannya? Padahal dia udah berdoa sampai berbusa gitu kali ya. Udah berdoa berkali-kali. Dijawab kata Allah Subhanahu wa taala, innahu bakhilun yad'u li nafsi. Nabi Musa, kenapa saya tidak mengabulkan doanya? Karena li'annahu bakhilun yad'u li nafsi. Dia itu pelit. Pelit bagaimana ya Rabb? Pelit, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau doa itu egois, maunya buat dirinya sendiri. Padahal ada saudara, ada anak, ada istri, ada keluarga kecil, keluarga besar, masyarakat, macam-macam. Tapi kok dia egois, itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih info bahwa dia itu orangnya nggak mau doain orang, akhirnya dimarahin sama Nabi Musa. Weh mas, doa kok emang kayak begitu sih, doa kok egois kayak begitu sih. Akhirnya fada'a li nafsi wal muslimina faqbala doa, faqbila doa. Jadi ketika ditegur langsung oleh Nabi Musa, orangnya langsung istighfar, langsung ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimah. Faqbila doa, langsung doanya dikabulkan. Karena apa? Karena dia tidak egois dalam doanya. Yang ketiga. Yang keempat, wa alla yasta'jila al-ijabah. Syarat yang keempat agar doa dikabulkan adalah dia tidak istijal dalam doanya. Ya, tidak istijal dalam doanya. Apa itu istijal? Dibuka di dalam kitab hadis, yakni Sahih Muslim. Di sana disampaikan para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Nabi, mahwa istijal? Apa itu istijal? Kata Nabi, bahasa Indonesianya begini, yang namanya istijal itu contohnya begini Pak, Bu. Ya Allah, saya kan udah minta dari dulu, kok sampai sekarang nggak dikabulkan? Itu namanya istijal Pak. Ya Allah, saya kan udah doa berkali-kali, kok sampai sekarang belum dikabulkan? Itu namanya istijal.
Atau bahasa kasarnya dalam kitab Ihya itu bahasa kasarnya memaksa Allah untuk segera mengabulkan doanya. Allah dipaksa untuk segera mengabulkan doanya, itu istijab. Dan itu nggak boleh. Dalam etika itu nggak boleh. Masa kita nyuruh-nyuruh Allah, masa kita maksa-maksa Allah, enggak. Pokoknya kita tugasnya minta, nanti tinggal Allah yang merealisasikan. Gitu. Jadi syarat yang keempat tidak boleh istijal, ya tidak boleh istijal. Yang terakhir, yang kelima, di dalam doa, ini syarat yang terakhir, dalam berdoa itu ayyakuna muwakkinan biha. Doanya harus yakin, ya doanya harus yakin. Yakin itu berarti 100%, Pak. Ketika dia doa walaupun mustahil, dia harus yakin. Kenapa begitu? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ana inda zonni abdi bi. Kita ulangi. Ana inda zonni abdi bi. Di dalam hadis itu, ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya melalui lisan Nabi Muhammad. Ana inda dzanni abdi bi. Ana, kata Allah. Ya langsung kata Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangka bahwa yang namanya mencari pekerjaan itu sulit, maka aku akan berikan dia kesulitan. Kalau hambaku menyangka bahwa mencari pekerjaan itu mudah, maka aku akan berikan dia kemudahan. Saya tanya, bapak-bapak jawab, ibu-ibu jawab, nyari pekerjaan gampang apa susah? Nyari pekerjaan gampang apa susah? Kalau hambaku menyangka bahwa mencari pekerjaan itu sulit, maka aku akan berikan dia kesulitan. Kalau hambaku menyangka bahwa mencari pekerjaan itu gampang, maka aku akan berikan dia kemudahan. Nyari pekerjaan gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Terus pokoknya ngomong dulu, gampang. Selebihnya urusan Allah. Saya tanya lagi, menjadikan anak soleh soleha gampang apa susah? Gampang apa susah? Kalau hambaku menyangka bahwa menjadikan anak soleh soleha itu sulit, maka aku akan berikan dia kesulitan. Tuh bocahnya bandel banget, susah dibilangin. Oh berarti dia menyangka bahwa menjadikan itu susah. Maka aku akan berikan dia kesulitan. Begadang tiap malam, yang harusnya udah tidur malam gak tidur, yang seharusnya ibadah malah keganggu, yang seharusnya jalan-jalan malam gak jadi, yang seharusnya zikir kepada Allah malah mikirin anak, macam-macam. Tapi kalau hambaku menyangka bahwa menjadikan anak yang soleh-soleha itu gampang, mudah, maka aku akan berikan dia kemudahan. Bikin anak soleh-soleha gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Kita biasakan husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 5 syarat yang andaikan satu saja tidak terpenuhi, jangan pernah berharap doa akan dikabulkan. Yang pertama, fokus. Yang kedua, dalam doanya tidak ada unsur negatif. Yang ketiga, lagi doa tidak sedang memutus silaturahmi. Yang keempat, tidak memaksa Allah untuk segera mengabulkan doa kita. Yang kelima adalah positive thinking, yakin 100% bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Memang ini janjinya di dalam kitab itu demikian, Pak. Faiza takhallafa ba'duha takhallafat al-ijabah. Satu saja tidak terpenuhi, maka pasti tidak akan dikabulkan. Nah, kalau 5-5-nya sudah terpenuhi, maka pilihan
untuk bisa dikabulkan menjadi 3, Pak. Ada berapa? 3. Jadi contoh nih, 5-5-nya sudah terpenuhi. Oh, berarti kamu nanti dikabulkan. Nah, ketika sudah dikabulkan, maka nanti dikasih 3 pilihan dari Allah. Bisa langsung di dunia, bisa nanti di akhirat, yang ketiga diganti dengan apa yang lebih baik dari yang dia minta. Yang penting diijabah dulu, yang penting dikabulkan dulu, Pak. Ibarat kalau mau seleksi masuk ke sekolahan, itu yang penting diterima dulu. Nomor bangkunya belakangan. Yang penting masuk audisi dulu. Nanti urutannya berapa belakangan. Pokoknya diterima dulu. Begitu udah dikabulkan, begitu udah diterima, nanti terserah Allah. Bisa langsung, bisa nanti, bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Inilah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi nisfu Sya'ban. Silahkan yang punya kepinginan dari sekarang, silahkan diatur. Yang punya harapan, silahkan dicatat. Yang punya cita-cita, silahkan diingat. Jangan sampai umur kita habis, Pak, Bu. Jangan sampai umur kita habis, ternyata tidak ada satupun doa yang dikabulkan. Jangan sampai umur kita habis, doa kita tidak ada satupun yang dikabulkan. Karena apa? Tidak ada 5. Pokoknya husnudzon dulu kepada Allah. Semuanya di hadapan Allah, semuanya adalah mudah. Sehingga ketika kita membiasakan diri untuk husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan hal-hal baik kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal soleh dan juga beriman, maka dipastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya akan baik-baik saja. Jadi barang siapa yang beramal soleh dan beriman, maka hidupnya akan baik-baik saja. Sehingga mudah-mudahan semua harapan kita, semua keinginan kita, semua cita-cita kita harapkan mudah-mudahan semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu 5 tadi harus kita cantumkan, sehingga doa kita pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa ala kulli datin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna Makkah wal Madinata li ziyarati haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban katsiran wa kafafan syamilatan wa barakatan kal matar fid dunya. Allahumma atina sihhata wal afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Barakati syahr Sya'ban. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.